الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, untuk menghabiskan waktu, kita mulai kajian pada malam Jumat kali ini dengan tema hal-hal yang membatalkan sholat. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa zid ala habibina al-mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang ada di tempat ini, begitu juga mungkin yang mengikuti pertemuan ini melalui media sosial virtual, yang kita banggakan tuan rumah kita Ustaz Sufriadi berserta dengan ayahandanya, MC kita Ustaz Rehan dan sahabatnya, dan insyaallah taala ketua Bikers Riders Muslim Buta Tua Kabupaten Bantaeng, Pak Taufik. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala anugerahnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabiullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan malam ini adalah merupakan pembahasan yang luar biasa, penting untuk kita mengetahuinya. Namun pasti pertemuan malam ini itu tidak akan cukup, dan biarlah contohnya ini berkembang melalui diskusi teman-teman, baik yang ada di sini, begitu juga yang mengikuti pertemuan ini secara virtual, insyaallah taala, atau mungkin live, atau mungkin juga relive. Mungkin ada yang melihatnya kemudian hari dan komunikasikan kepada Facebooknya Ustaz Sufriadi. Insyaallah taala kita bisa berkomunikasi melalui media tersebut. Hal-hal yang membatalkan salat luar biasa banyak. Kalau Imam Abi Syuja di bukunya Ghayatul Taqrib, beliau menyebutkan ada 11 hal yang membatalkan salat. Beliau mengatakan walladzi yubtilus salata ahada asyara syai'an, yang membatalkan salat itu ada 11. Yang pertama adalah al-kalamul am, berbicara dengan sengaja. Yang selanjutnya adalah wal amalul katsir al-mutawali, bergerak melakukan suatu perbuatan di luar perbuatan salat, dan perbuatan itu dianggap banyak, dan itu dilakukan secara berturut-turut. Yang selanjutnya adalah al-hadas, apabila orang tersebut berhadas, kentuka atau apa, atau perempuan contohnya tiba masa haidnya sementara salat, maka itu membatalkan salat. Yang selanjutnya adalah terjadi najis, contohnya sementara salat tiba-tiba ada najis di kakinya, kotoran hewan, datang kucing mengkencing kakinya contohnya, itu membatalkan salat, karena salah satu syarat salat adalah suci dari najis. Yang selanjutnya adalah kasyfur aurah, terbukanya aurat, itu membatalkan salat. Selanjutnya adalah merubah niat ketika dirubah, contohnya cara merubah niat, contohnya sementara salat kemudian niatkan untuk batalkan salatku deh, tapi akhirnya tidak jadi, itu sudah membatalkan salat apabila merubah niat. Begitu juga apabila contohnya dari salat fardu, ternyata sudah masalah duhur, merubah deh, nah lupa ya, sudah salat duhur contohnya di perjalanannya, contohnya dari Makassar sudah salat duhur karena menjamaknya, tiba-tiba di Bantaeng salat duhur lagi,
Atau salat asar ki lagi di perjalanan dia menjamaknya duhur dan asar. Tiba di Mantali lupa nah niat ingin salat asar. Ternyata niat ini salat asar kan deh. Ku niat ingin untuk merubahnya menjadi salat sunnah apalah. Nah, itu juga batal salatnya kecuali apabila salat sunnah mutlak, salat sunnah yang tiada sebabnya. Sama juga salat sunnah contohnya salat sunnah 2 rakaat atau contohnya salat sunnah duha contohnya kita rubah menjadi salat sunnah yang ada sebabnya contohnya salat tahiyatul masjid itu tidak benar contohnya. Ini merubah niat itu tidak benar kecuali apabila salat yang ada niat tertentunya dirubah menjadi salat mutlak. Contohnya kita salat duha tiba-tiba sudah salat duha tadi sajalah rubah menjadi salat sunnah secara mutlak, maka itu boleh, itu sah. Yang tidak boleh apabila merubah salat sunnah yang dengan niat tertentu kepada niat tertentu, itu tidak benar. Yang selanjutnya adalah istidbarul kiblat, membelakangi kiblat, tidak menghadap lagi kepada kiblat badannya, itu membatalkan salat. Yang selanjutnya adalah makan, selanjutnya minum, al-qahqaha, terbahak-bahak dalam salat. Yang terakhir yang disebutkan adalah riddah, keluar dari agama Islam. Jadi mungkin ada 1 atau 2 yang dirinci di sini. Ada hal yang tidak disebutkan oleh Imam Abi Syuja, mungkin karena ini adalah perdebatan di kalangan ulama begini. Salah satu yang membatalkan salat dalam pandangan kebanyakan mazhab Syafi'iyah adalah memanjangkan rukun yang pendek dalam salat. Memanjangkan rukun yang pendek dalam salat. Contoh, apa itu rukun pendek dalam salat? Ada 2. Yaitu i'tidal, bangun dari ruku, itu kan tidak lama di situ. Itu rukun pendek. Apalagi rukun pendek dalam salat, yaitu duduk antara 2 sujud yang diistirahkan dengan jalsul istirahat. Memanjangkan ini apabila bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, lalu berdiri lama, baik diam karena menghayal atau banyak sekali baca doa yang melewati batas, maka dalam pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i itu sudah membatalkan salat. Kenapa? Karena dia telah memanjangkan rukun yang seharusnya pendek. Dia mengatakan sama halnya, kenapa batal? Dia mengatakan sama halnya apabila seseorang memendekkan rukun yang seharusnya panjang. Contohnya seharusnya panjang apa? Al-Fatihah. Panjang itu. Tasyahud. Itu panjang itu. Memendekkan rukun yang panjang itu tidak benar, sama juga memanjangkan rukun yang pendek itu tidak benar. Jadi contohnya duduk antara 2 sujud, kan tidak lama jadi situ, tapi nak kasih lama-lama sekali, mungkin nak ulangi 10 kali itu doa rukunya, duduk antara 2 sujudnya. Maka ini dalam pandangan kebanyakan mazhab Syafi'i membatalkan salat. Jadi sekali lagi memanjangkan rukun salat yang seharusnya pendek. Yang dalam hal ini adalah i'tidal, bangun dari ruku, dan juga duduk antara 2 sujud. Yang mana kategori panjang? Bagaimana yang dikategori panjang? Antai kamu walak buna bacaannya atau berdirinya atau diamnya sehingga itu dikatakan panjang. Ulama kita nabedakan nih. Kalau contohnya Ramli, beliau mengatakan apabila dia itu bangun dari rukunya sudah dikatakan panjang apabila sudah membaca doa ruku, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Lalu setelah itu diam nih. Dan diamnya ini atau zikir dan lama zikirnya atau diamnya tersebut cukup untuk suratul Fatihah. Tempatnya sudah panjang. Maka dia mengatakan itu berarti sudah panjang dan itu membatalkan salat. Jadi mungkin bisa dipahami ya Ustaz. Bahwasanya sudah dikategorikan panjang itu iktidalnya dengan panjang yang membatalkan salat apabila setelah berdoa doa iktidal diam atau berzikir lama diamnya atau lama berzikirnya
sama dengan membaca suratul Fatihah 7 ayat. Jadi kalau misalnya lebih kurang dari situ tidak apa-apa. Itu belum dikategorikan sebagai panjang berdiri. Kenapa suratul Fatihah yang menjadi ukuran? Ya, makanya bukankah suratul Fatihah itu adalah bacaan paling sedikit ketika kita berdiri, ketika contohnya sudah kita tasyahud pertama, kan suratul Fatihah dibaca. Nah, maka itu sudah dia mengatakan apabila dibaca sama panjangnya berdirinya, baik berdoa ketika i'tidal atau diam, sama panjangnya dengan suratul Fatihah ditambah lagi dengan doa bangun dari ruku, maka dikatakan ini sudah dikategorikan sebagai panjang, dan itu membatalkan salat sesuai dengan kebanyakan pandangan ulama Asy-Syafi'iyah. Beda dengan ruku, beda dengan apa? Memanjangkan ketika duduk antara dua sujud. Kapan sudah dikategorikan panjang? Kan cuma pendek, Allahumma ghfirli warhamni wajiburni wahdini wa'afini warzuqni. Itu yang diminta. Artinya wa'fu anni, ya, bermacam doa. Dia mengatakan sudah dikategorikan panjang apabila setelah berdoa itu, doa bangun, doa duduk antara dua sujud, lalu dia berdiam atau membaca zikir, dan panjangnya diamnya atau panjangnya zikirnya itu setelah membaca doa tadi, itu sama ilamanya dengan tasyahud paling sedikit, innaka hamidum majid. Mulai at-tahiyatul mubarakat, bagi yang pakai tahiyatul mubarakat atau at-tahiyatu thayyibat, sampai innaka hamidum majid, sampai panjangnya itu, maka ini sudah dikatakan panjang, melampaui batas, dan ini batal misalatnya. Jadi itu dua cara mengukur panjang dan pendek pada i'tidal dan juga pada duduk antara dua sujud. Ini tidak disebutkan oleh Imam Abi Syuja. Kenapa? Karena itu diperdebatkan di kalangan ulama. Bahkan Imam Nawawi yang notabene-nya adalah salah satu umdah dalam mazhab Syafi'i, beliau itu mengatakan, enggak, kalau bangun dari ruku dan panjangi itu tidak mengapa. Kalau ditanya apa alasannya, wahai Imam Nawawi, dia mengatakan ada hadisku, yaitu hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu yang mengatakan saya itu pernah saya pernah bangun salat malam bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah Fatihah, Nabi fastaftaha bil Baqarah. Nabi itu membaca surat Al-Baqarah 2 juz lebih. Hudzaifah mengatakan insyaallah yarka'u indal mi'ah. Nabi itu insyaallah akan ruku ketika 100 ayat surat Al-Baqarah. Ternyata enggak, lewat di 100 kah. Hudzaifah dalam hatinya mengatakan insyaallah habis surat Al-Baqarah 2 juz lebih akan ruku mi Rasulullah. Ternyata enggak. Tsumma staftaha bin Nisa. Lalu Nabi masuk ke surah An-Nisa. Lanjut surah An-Nisa. Lalu dikatakan di situ, "Tsumma staftaha bil Ali Imran." Lalu Nabi setelah surah An-Nisa membaca lagi surah Al-Imran. Dan inilah dalil beberapa ulama bahwasanya imam itu tidak mengapa, dalil bolehnya bacaan kita tidak berurutan. Harusnya kan Al-Fatihah dulu, baru setelah itu harusnya kan Al-Baqarah dulu, baru Al-Imran, baru An-Nisa. Di hadis ini di riwayat Muslim, Nabi setelah membaca Al-Baqarah, An-Nisa, baru Al-Imran. Ya, contohnya boleh seseorang baca dulu, contohnya ketika imam nih, kan biasa ada orang jangan karena tidak berurutan nih. Contohnya membaca dulu suratu Wal Asri, baru setelah itu suratu Al-Kautsar contohnya. Atau di Maghrib nadahulukan dulu An-Nas, baru setelah itu suratul Falaq. Kan biasa ada orang natugurki seperti itu. Dan memang akan membaca itu harus berurutan surahnya. Nah, ini dalil bahwasanya tidak syarat itu. Dalilnya apa itu tadi? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Hudzaifah, di mana beliau mengatakan Nabi bagi sembahyang dengan beliau salat malam, setelah Al-Baqarah beliau membaca surah Al-Imran habis. Lalu lanjut surah An-Nisa, baru setelah itu surah An-Nisa, surah Al-Imran, tidak berurutan. Lalu dikatakan lalu Hudzaifah mengatakan wa idza marra, apabila Nabi lewat di ayat yang pihak tasbih, padanya ajakan untuk bertasbih, maka beliau bertasbih. Apabila doa, maka beliau berdoa. Kemudian summa raka'a, lalu Nabi sallallahu ruku. Wa kana ruku'uhu tawil, dan rukunya itu Nabi panjang. Summa, lalu Nabi Muhammad sallallahu summa tadala, setelah itu bangun dari rukunya.
qiyaman tawilan, dan berdiri dengan panjang, qariban minar ruku', hampir sama dengan ruku'nya. Ini dijadikan Imam Nawawi, salah seorang ulama Syafi'i, beliau mengatakan panjangnya bacaan, contohnya bangun dari ruku, agak panjang doanya, dia mengatakan itu tidak membatalkan salat. Buktinya itu hadis tadi. Tapi sekali lagi, al-mu'tamad dalam mazhab, dia mengatakan memanjangkan dengan panjang kategori tadi, maka itu sudah membatalkan salat. Itulah sebabnya barangkali kenapa Imam Abi Syuja tidak menyebutkannya dalam hal-hal yang membatalkan salat. Sama juga tidak disebutkan contohnya apabila makmum lewat atau ketinggalan dari imamnya dengan 2 rukun, itu batal salat. Nah, lewati imamnya 2 rukun atau ketinggalan 2 rukun, masih baca Fatihah, imamnya sudah sujud atau sudah itidal imamnya, bangun dari ruku, nah dia masih baca Fatihah, berarti ketinggalan 2 rukun, maka itu tidak bisa, itu sudah dianggap batal salatnya. Atau lewati imamnya 2 rukun. Kenapa harus 2 rukun? Karena kalau 1 rukun bisa dikembali. Contohnya begini, salat sembahyang isya berdekatan di masjid bangun sujud lalu tiba-tiba masjid di sebelah mengatakan Allahu Akbar. Karena konsentrasi makmum contohnya kurang baik konsentrasinya, kira itu Allahu Akbarnya imamnya di depan, akhirnya bangun itu lewati imamnya 1 rukun. Apabila demikian, ada kemungkinan supaya sah salatnya harus kembali segera. Namun apabila lama apalagi ketinggalan, maka itu sudah membatalkan salat. Jadi kalau 2 tidak bisa kembali. Itulah sebabnya. Itu dia hal yang tidak disebutkan oleh Imam Abi Syuja. Kemudian di sini di pertemuan ini juga insyaallah taala kita berbicara ringkas tentang hal yang pertama yang beliau sebutkan, yaitu berbicara dengan sengaja itu membatalkan salat, yaitu al-kalamul amn, berbicara dengan sengaja. Yang mana dikatakan berbicara al-kalam dalam pandangan fuqaha. Beda kalam menurut ahli bahasa Arab, ahli nahwu. Sini. Al-kalam dalam ulama nahwu, dalam pandangan ulama nahwu, nanti dikatakan kalam apabila yang diucapkan itu adalah lafaz. Apabila lafaz itu adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah. Yang selanjutnya nanti dikatakan kalam apabila terdiri dari 2 kata minimal murakkab. Dan nanti dikatakan kalam apabila berfaedai dan juga menggunakan bahasa Arab. Itulah kalam dalam pandangan ahli nahwu. Namun ahli fikih mengatakan tidak. Pada bab yang membatalkan salat, berbicara yang dimaksud di sini adalah apabila mengucapkan 2 huruf yang tidak diketahui, atau cukup 1 huruf saja disebutkan, namun huruf itu dipahami maknanya, maka itu sudah membatalkan salat. 2 huruf meskipun tidak diketahui maknanya, atau 1 huruf yang telah diketahui maknanya, maka itu sudah dikatakan berbicara, sudah dikatakan kalam. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab ada 1 huruf yang bisa dipahami maknanya, contohnya qi, jagalah, pahamilah, contohnya. Padahal 1 huruf 2 huruf tidak dipahami maknanya, karena orang Arab itu ketika berbicara minimal perkataannya itu adalah insyaallah 2 huruf, an, ala contohnya. Itu sudah membatalkan salat. Jadi 2 huruf. Termasuk 2 huruf apalah mad. Apabila mad, contohnya sengaja imam agak panjang itu sudah itu sudah huruf, ada huruf makhraj hamzanya. Contohnya apa ya? Itu sudah membatalkan salat. Jadi sudah dikatakan membatalkan salat apabila mengeluarkan 1 huruf yang dimengerti atau 2 huruf yang tidak dimengerti, maka itu sudah dikatakan berbicara dalam salat. Jadi betapa pentingnya. Jadi penting contohnya teman-teman agar supaya memperhatikan hal ini, terutama makmum pun alak-bulak bacaan imam, penting itu ketahui bahwasanya hal tersebut mengucapkan 1 huruf yang dimengerti atau 2 huruf yang tidak dimengerti, maka itu membatalkan salat. Meskipun itu adalah demi kepentingan salat. Contohnya kan biasa berbicara dengan imam ruku contohnya. Disuruh contohnya
maju ki, disuruh maju tanpa sengaja berbicara ki dengan atau ada orang bersin, alhamdulillah, yarhamukallah, atau pembicaraan yang berkaitan dengan salat, contohnya ruku nih, salah bacaan, itu batal salat, kenapa? Nabiullah Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami, Nabi mengatakan, inna hadhihi salatu la yuslihu fihi syai'un min kalamin nas. Salat ini, kata Nabi SAW, tidak boleh padanya ada pembicaraan yang diucapkan oleh manusia, sesama manusia. Itu tidak benar. Ya contohnya, ada orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bertasbih kepada Allah Ta'ala dengan menjawabnya Allahu Akbar. Itu masih benar. Kenapa? Karena kita masih bermunajat kepada Allah SWT. Tapi kalau hayya 'alas salat, sini kau salat. Itu berarti azan itu sudah meminta berbicara kepada kita. Hayya 'alas salat, mari kita salat. Kalau dijawab ki la haula wala quwata illa billah, ulama mengatakan di sini batal di salat. Kenapa? Karena itu sudah komunikasi. Sudah terbangun komunikasi. Jadi meskipun itu pembicaraan yang terjadi antara makmum atau antara makmum dan imam demi kepentingan salat, semua pembicaraan itu sudah dikatakan membatalkan salat. Kenapa? Salat itu batal apabila kita berbicara. Sebagaimana kata siapa? Nabi Muhammad SAW. Dulu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagaimana hadis Zaid bin Arqam, dia mengatakan dulu kami itu berbicara di salat. Jadi sementara salat berbicara dengan di samping atau di depan masih bisa berbicara dulu. Tatkala turun firman Allah SWT, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kepada Allah SWT, menghadap kepada Allah Ta'ala dengan tunduk. Di situ Zaid bin Arqam mengatakan, nuhina anil kalami wa umirna bisukuti. Ketika itu kami diperintahkan untuk diam, lalu dilaranglah bagi kami untuk berbicara. Jadi bentuk komunikasi antara sesama manusia ketika kita salat itu tidak dibolehkan. Itu tidak dibolehkan ketika salat. Makanya kadang ada orang mengatakan begini, bagaimana apabila seseorang berdoa memakai bahasa Indonesia di salat? Berdoa memakai bahasa Indonesia di sujudnya atau di salatnya. Apakah itu membatalkan salat? Jawabannya, orang yang berdoa itu artinya dia bermunajat kepada Allah SWT. Orang berdoa, dia itu bermunajat kepada Allah Ta'ala meskipun memakai bukan bahasa Arab. Makanya, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan, apalagi teman kasar, orang Indonesia tidak tahu bahasa Arab. Dan dia ada hajatnya, contohnya, luluskan anakku di ujian P3K. Tidak tahu bahasa Arabnya. Dan itu napalak mereka yang ta'ala, itu yang meminta kepada Allah SWT. Masa kita katakan batal salatnya ketika Nabi bilang itu dalam salatnya, luluskan anakku atau bijangku di ujian P3K? Masa kita katakan batal? Kita katakan tidak batal. Yang membatalkan salat itu adalah berbicara dengan sesama manusia. Sementara dia tadi itu berdoa kepada Allah SWT, itu tidak membatalkan salat. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam bukunya Al-Majmu'. Itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam bukunya Al-Majmu'. Itu dia. Jadi yang diharamkan, yang membatalkan salat ketika terjalin komunikasi antara kita dengan antara makhluk ya, antara manusia dengan manusia, antara makmum dengan makmum, antara makmum dengan imam. Itu yang tidak dibenarkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ada pengecualian di sini yang menarik ya, tapi jauh, tapi kita bayang luar biasa jeniusnya para ulama kita. Dia mengatakan bagaimana kalau yang memanggil itu Nabi, contohnya di zaman sahabat. Bagaimana sahabat apabila lagi salat kalau dipanggil oleh Nabi. Dia mengatakan enggak, kalau Nabi ada kekhususan. Boleh dijawab kalau memanggil ki. Dan itu tidak batal salat. Bahkan dia mengatakan apabila najawab ki, baru setelah itu pergi di Nabi, ulangi lagi, tidak usah ulangi salatnya, lanjutkan saja. Kalau ditanya apa dalilnya? Firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhikum. Wahai orang-orang beriman, jawablah, penuhilah panggilan Allah SWT dan juga nabinya Allah dan nabinya
apabila kalian diajak kepada hal yang membuat kalian hidup. Jadi ayat ini dalil, bahkan ada hadis bahwasanya salah seorang sahabat dipanggil oleh Nabi tapi dia lagi salat. Kemudian dia tidak menjawabnya, kemudian datang kepada Nabi. Nabi mengatakan, "Kenapa kau tidak menjawab tadi?" Dia mengatakan, "Saya lagi salat ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, itu ayat tadi, bahwasanya istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Makanya pengecualian di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memanggil dan kita menjawabnya, berkomunikasi dengan Nabi sementara salat berdasarkan atas ayat ini dan hadis tadi, maka itu tidak membatalkan salat. Pertanyaan yang timbul, bagaimana kalau kelak Nabi Isa muncul? Kan keyakinan kita ya, Nabi Isa nanti di akhir zaman akan datang. Kan Nabi Isa juga Nabi. Nabi Isa juga adalah Nabi. Bagaimana contohnya sementara ada di zaman itu salat tiba-tiba Nabi Isa memanggilnya. Dipanggil oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Apakah boleh baginya untuk menjawabnya? Ulama mengatakan tidak. Derajat Nabi Isa di bawah dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ulama kita mengatakan, apabila Nabi Isa memanggil di zaman itu kelak nanti, maka orang yang dipanggil itu wajib untuk menjawabnya dan tidak berdosa, namun salatnya penting untuk ulangi, batal. Harus kita jawab, karena Nabi memanggilnya, itu Nabi Isa, akan tetapi salatnya batal. Namun tidak berdosa. Bagaimana pernah tua, orang tua tak panggil sementara salat ulama mengatakan, dilihat apabila salat fardu maka bertentangan dua kewajiban mengijabah, menjawab panggilan orang tua, dan kewajiban untuk menyempurnakan ibadah. Maka ulama mengatakan apabila salat fardu maka tidak boleh dijawab panggilan orang tua kita. Tidak boleh dijawab panggilan orang tua kita. Lanjutkan salat kah, baru setelah itu datang kepadanya. Jadi apalagi kalau atasan tentunya ditelepon sama atasannya karena takut kirim mutasi, bunyi-bunyi HP-nya, batalkan salatnya, itu berdosa. Dan batal salatnya jelas. Namun apabila salat sunnah, apabila salat itu adalah salat sunnah, maka dibolehkan bagi anak tersebut untuk membatalkan salatnya lalu menjawab orang tuanya dan dia tidak berdosa. Bahkan dianjurkan, bukan boleh, dianjurkan baginya untuk menjawab orang tuanya. Kenapa? Menjawab orang tua adalah wajib, sedangkan menyempurnakan salat sunnah itu hukumnya adalah sunnah. Seperti itu. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Jadi ini pembicaraan dengan sesama manusia itu ada perihal yang membatalkan salat. Dan sudah dikatakan berbicara sekali lagi, apabila mengucapkan satu huruf yang dipahami atau dua huruf meskipun tidak dipahami. Sama contohnya teman-teman, biasa kita melihat ada orang menangis di salatnya. Bagaimana kalau seperti itu? Ya menangis contohnya karena tabiat dari dalam atau mengisap-ngisap, kayak itu kan tidak keluar di huruf. Tidak keluar di huruf. Namun sambil begitu di salatnya, dua kemungkinan. Apabila memang dari dalam dan tidak bisa tahan, maka insya Allah ta'ala diharapkan untuk termaafkan. Namun apabila contohnya tambah-tambahi, memang menangis kita tapi tambahi, jam rahmatnya ta'ala, maka ini apalagi kalau nampak dua huruf yang tidak dipahami, maka itu kan ada maka itu sudah dianggap membatalkan salat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT. Syarat pembicaraan yang membatalkan salat itu, yang pertama adalah pembicaraan itu keluar dengan sengaja. Kan biasa ada orang refleks sementara sembahyang, contohnya saya dulu waktu anak-anak sementara salat tiba-tiba pincangi kusingku. Ngomong di salat. Seperti itu ngomong di salat. Dan kita tidak, itu saya tahu tidak boleh. Akan tetapi di luar kalau orang sabkul lisan, lidahnya ngomong tanpa terkontrol. Refresh. Begitu kan kadang kita begitu. Tiba-tiba salat tiba-tiba galapo. Dong. Atau sementara sembahyang tiba-tiba
kompor kah? Rasa matikan contohnya tanpa kita sengaja. Bagaimana apabila demikian? Ulama mengatakan apabila demikian tanpa disengaja, maka dua kemungkinan, bicaranya itu banyak atau bicaranya sedikit. Matikan kompor. Apabila sedikit, maka ulama mengatakan maka itu tidak membatalkan salat. Kalau ditanya apa dalilnya? Hadis Dzul Yadain. Suatu ketika Nabiullah Muhammad SAW sementara salat 2 rakaat padahal itu adalah salat duhur atau salat asar. Kemudian ada sahabat yang diistilahkan Dzul Yadain mengatakan, "Ya Rasulullah, anasita am kasarta, ya Rasulullah, engkau lupa atau sengaja mengkasar salat?" Kemudian Nabi mengatakan, "Akama yaqulu Dzul Yadain, apakah sebenarnya yang dikatakan Dzul Yadain, saya ini salatku cuma 2 rakaat?" Sahabat mengatakan, "Naam ya Rasulullah." Ketika itu Nabi langsung berdiri dan menambah salatnya. Lihat, itu ngomong itu. Terjadi pembicaraan. Kenapa? Karena tidak ada tauqi. Tidak ada tauqi. Dan ini juga dalil bahwasanya orang tidak sengaja. Sama juga yang dalil tidak sengaja. Suatu ketika orang baru masuk Islam ya, tiba-tiba ada orang bersin di salatnya. Alhamdulillah. Dia bertasbih kepada. Tiba-tiba ada yang menjawabnya, yarhamukallah. Nah, tiba-tiba sahabat yang lain menepuk-nepuk untuk menegur kepada orang ini. Nah, itu dalil juga bahwasanya isyarat dalam salat, isyarat walaupun dipahami. Contohnya anak-anak mau keluar di pintu sementara salat boleh. Kenapa tidak membatalkan salat? Apa sebabnya? Itu bukan berbicara. Cuma memberikan isyarat. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi orang tersebut ketika mendengar ada orang bersin dan mengucap alhamdulillah, dia mengatakan yarhamukallah. Dan Nabi Muhammad SAW itu tadi Muawiyah bin Hakam, Nabi SAW mengatakan inna hadhi salat ini la yasluhu fihi, tidak benar padanya syai'un min kalamin nas, sesuatu apapun dari perbincangan di antara manusia. Dan Nabi tidak menyuruh kepada orang tersebut yang tidak tahu untuk mengulangi salatnya. Jadi contohnya represki atau tidak tahu bahwasanya berbicara dalam salat itu tidak boleh. Tidak uzur karena tidak taunya, mungkin contohnya karena dia baru masuk Islam, atau contohnya dia berada di daerah yang kurangi orang tahu di situ sehingga akhirnya berbicara itu bisa dalam salat. Namun apabila berada di malasakna sehingga dia tidak tahu, itu tidak ditermaafkan. Itu yang selanjutnya juga disyaratkan asal pembicaraan yang membatalkan salat apabila orang tersebut mengetahui atau menyadari dirinya dalam salat. Kadang tak lupa dalam salat bahwasanya ini lagi salat ditahu. Kita sengaja bicara dan kita tahu itu haram, tidak boleh. Namun apa? Kita waktu itu mungkin lagi menghayal kira-kira dirinya tidak dalam salat. Nah, lupa dirinya bahwasanya lagi salat atau tidak mengetahui dirinya lagi salat seperti Nabi tadi berbicara habis salat. Nabi berbicara karena kira dirinya bukan dalam keadaan salat. Nah, ketika itu Nabi langsung melanjutkannya 2 rakaat baru sujud sahwi. Jadi berbicara yang membatalkan itu disyaratkan. Yang pertama adalah dilakukan secara sengaja. Yang kedua adalah orang yang melakukannya itu dia mengetahui bahwasanya itu dilarang. Yang selanjutnya adalah dia mengetahui bahwasanya dirinya itu dalam kondisi salat. Ini barangkali yang bisa agak dirinci sedikit ya, berbicara dengan sesama manusia membatalkan salat. Maaf ya, terakhir. Saya juga kaget contohnya apabila seseorang begini. Di masjid contohnya sementara salat, sementara sembahyang, tiba-tiba ada orang jatuh dompetnya. Mau beritahukan dia. 2 kemungkinan, bertepuki atau kemungkinan kedua adalah bertasbih subhanallah. Ulama mengatakan lihat apa tujuan dia bertasbih. Apabila tujuannya bertasbih niatnya itu 2 yaitu untuk bertasbih dan memberitahukan kepada orang itu, ulama mengatakan insyaallah sah salatnya. Namun apabila ketika bertasbih niatnya yang ada dalam hatinya hanya untuk berbicara dengan orang itu, maka di sini masalah. Walaupun subhanallah mengucapkan, tapi itu adalah bentuk komunikasi kepada sesama manusia, maka itu tidak dibenarkan. Itu tidak dibenarkan. Jadi walaupun bicara adalah bicara Al-Quran,
Contohnya disuruh berdiri imam karena tidak tahu wa qumu lillahi qanitin. Betul, itu adalah baca Al-Quran, tapi itu adalah niatmu apa? Harus diniatkan selain untuk memperingatkan orang, imam contohnya, tapi juga harus dibadai dengan niat apa? Niat bertasbih dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah yang pandang tentang hal-hal yang membatalkan salat ya, dua yang dirinci ya, memanjangkan rukun yang pendek, begitu juga berbicara dalam salat. Inilah yang sebagai pengantar untuk pertemuan kita kali ini, dan saya kembalikan kepada Ustaz Raihan yang memandu pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.